Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua di minggu kedua untuk siklus kedua, yang dimana saya akan melaksanakan observasi, wawancara guru, dan partisipasi di 2 sekolah. Saksikan cerita KKN di siklus kedua ini, tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di PAUD-ku Ar-Rahmah. Saya nama Neng Dewi Nur Hayati, SPD. Saya lulusan dari pendidikan anak usia dini di ST KIP Pancasakti. Alhamdulillah di sini kita mendirikan pendidikan anak usia dini Al-Quran. Pendidikan anak usia dini Al-Quran ini berbasiskan dengan Al-Quran ya, di mana pembelajarannya itu sebagian besar tahfidz dan agamanya sangat ditekankan, terutama akhlak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama begitu. Kami di sini dinaungi oleh Yayasan Berbagi Inspirasi Sejahtera Amal, di mana saya juga mengetahui sebagai ketua di Yayasan Ya Bisa, yang kita singkat dengan Yayasan Ya Bisa, dengan bekerja sama dengan teman-teman sedesa Cimanggu. Yayasan ini juga bergerak di semua sektor pendidikan, terutama dimulai dari pendidikan anak usia dini, taman pendidikan Al-Quran, rumah tahfidz, pesantren, dan majelis taklim yang ada di desa Cimanggu. Kita bergerak di semua desa. Alhamdulillah binaan kita sudah banyak ya yang sudah mendapatkan izin operasional. Itu ada sekitar 6 lembaga di kita itu. Yayasannya berdiri belum lama, tahun 2000. Secara hukum kita baru disahkan tahun 2021 bulan Januari tanggal 18 ya. Akta notarisnya sudah keluar. Tapi untuk pergerakan kita sudah lama memang, dari sekitar 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, alhamdulillah kemarin disahkan secara sah oleh notaris bulan Januari kemarin. Dan PAUD-ku Ar-Rahmah juga sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Izinnya sudah resmi di bawah Kementerian Agama, di mana lembaga PAUD-ku ini adalah lembaga baru dari Kementerian Bidang Madrasah di Kementerian Agama gitu. Pendidikan agama itu lembaga PAUD-ku itu memang lembaga formal yang menyediakan pendidikan untuk anak-anak usia dini, dimulai dari kalau usia dini itu dari 0 sampai 6 tahun ya, sampai 6-7 tahun. Ya, untuk pembelajaran kurikulum kita berbasiskan tahfidz, mulai dari hafalannya dari juz ke-30 gitu ya, dan sosial emosional.
pendidikan. Tadi pendidikan agama, bidang kompetensi lain sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, seni dan lain-lain kita kembangkan juga dengan berbasiskan landasan Islam gitu ya. Kita konsentrasinya di situ. Kenapa? Karena untuk menjaga akhlak dan ibadah anak-anak sehari-hari, itu aja sih. Untuk pembelajaran sebelum pandemi itu kita pembelajaran normal, tatap muka, dan waktunya siang waktu itu karena ya berbagai alasan orang tua ke kebun dulu dan lain sebagainya, jadi siang kita pembelajaran ya normal aja biasa gitu. Setelah pandemi pembelajaran memang awal-awal ada kesulitan dengan adanya harus berbasiskan online, di mana orang tua itu tidak semua memiliki perangkat yang mendukung untuk pembelajaran online gitu. Kalaupun ada perangkatnya, mungkin dari segi kuota dan lain-lain memiliki keterbatasan. Maka setelah kita berembuk dan insya Allah bu gurunya juga sudah divaksin gitu, sudah melalui prosedur yang tepat, bismillah kita melakukan tatap muka dengan dijadwal ya, tidak tiap hari dan durasinya pun dikurangi gitu, dan termasuk kelasnya pun kita bagi gitu ya, bagi menjadi dua termin gitu, nggak sekaligus satu kelas gitu, karena ya berbagai alasan tersebut gitu. Dan orang tua menyanggupi dengan segala konsekuensinya ketika anak sakit atau ada sedikit, walaupun hanya sedikit, tidak diperkenankan masuk, itu aja. Dengan segala kesepakatan tersebut, bismillah kita mulai pembelajaran dengan tatap muka tapi offline dengan catatan yang banyak gitu ya. Itu sih karena kita itu kan di kampung, berbeda dengan yang di kota gitu, banyak kesulitannya, itu aja sih. Alhamdulillah. Jadi metode belajarnya sekarang kan kita masih keadaan kayak gini, dan pasti metode belajarnya sama seperti tahun kemarin, pengajaran seperti itu. Kalau kesulitan mungkin lebih ke apa ya namanya, lebih ke cara, kan anak-anak susah diatur, jadi cara mengaturnya itu lebih sulit daripada mengajar anak dewasa, itu mungkin kesulitannya. Tapi kalau kita bisa membawanya dengan happy, ya, insya Allah mereka juga bisa mengikuti kita gitu. Lebih banyak metode kayak apa ya, pengajakan, terus cara kita lebih mengikuti keinginan mereka seperti apa dibandingkan kita didiemin. Jadi kita harus bisa mengajak mereka. Paling banyaknya yaitu lebih mendekatkan diri kepada anak-anak. Tipsnya itu jaga kesehatan, jangan banyak makan makanan yang aneh-aneh gitulah, perbanyak makanan yang bergizi, dan juga anak-anak selalu ceria, kunci utama selalu ceria. Kalau kedepannya harapannya mungkin mendapat banyak perhatian lagi dari pemerintah, dan juga semoga
kita bisa mencetak generasi-generasi maju yang berkualitas dan juga berakhlak mulia. Seperti itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Elis Yulipah sebagai tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri Pasir Huni, dan saya bertugas untuk mengajar kelas 6 dan merangkap sebagai bendahara juga di sekolah. Kalau pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Pasir Huni untuk saat ini ya, di masa terjadinya wabah COVID-19, jadi pembelajarannya itu ya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat bahwa dilaksanakan dengan melalui daring, luring, dan komunikasi antara daring dan luring. Kemudian karena apa? Karena pelaksanaan tatap muka untuk saat ini ya belum diperbolehkan. Jadi supaya untuk mematikan atau mencegah mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi untuk menghindari itu ya pembelajarannya melalui daring. Kalau kendala melalui daring ya, karena tidak melalui tatap muka itu mungkin tidak ada interaksi ya, tidak ada interaksi antara siswa dan guru. Jadi kedekatan secara emosi mungkin kurang kurang maksimal dalam menyampaikan pembelajaran. Karena apa? Karena kalau secara daring kan komunikasinya searah, hanya lewat melalui media ya. Sedangkan melalui media itu kan tidak ada interaksi langsung gitu. Terus kalau di daerah ya, karena mungkin di daerah itu tidak semua memiliki alat komunikasi atau HP yang canggih, pintar ya, Android punya ya nama. Jadi kadang ya kendalanya itu tidak semua bisa melaksanakan melalui daring. Nah, jadi kendalanya itu mungkin ya. Jadi kalau yang tidak melalui daring ya otomatis kita mengadakannya itu dengan sistem pembelajaran luring atau pemberian tugas gitu. Harapan ke depan tentang pendidikan ya, atau cara penyampaian pembelajaran terhadap siswa. Harapan sebagai guru ya, pertama mungkin mudah merindukan tatap muka, berkomunikasi dengan peserta didik ya, dengan anak-anak di sekolah. Karena apa? Karena mungkin kalau secara langsung kita memberikan pembelajaran itu interaksinya itu, komunikasinya itu terjadi dua arah ya. Kalau melalui daring itu kan melalui daring dua arahnya juga tetap aja tidak kedekatan emosinya kurang gitu, bukan kurang gitu. Jadi otomatis harapan kedepannya itu ya bisa terlaksana atau belajar dengan seperti yang telah dilaksanakan melalui tatap muka.
Kesulitannya kan biasa suka diterangin di lewat board. Sekarang mah kan harus daring gitu. Ya daring lewat HP. Perbedaannya kan kalau yang dulu sebelum pandemik dia bisa berkenalan langsung sama teman-temannya. Dulu kalau sekarang mah kan lewat daring jadi susah lewat HP gitu itunya berkomunikasi sama teman-temannya. Banyak keluarnya katanya pengen tatap muka, terus kalau lewat daring kan susah, jadi yang ngerjain bukan anak ya, mungkin orang tua yang ngerjain gitu. Jadi susahnya di sana. Ya solusinya harusnya ya emang harus tatap muka ya mungkin ya, yang tatap muka ya harus. Dadakannya kayak ini ya? Iya, dadakannya kayak seperti ini gitu. Dari jam mulai pelajarannya, dari mulai jam 7:30 sampai jam 9 gitu. Jadi nggak sampai full. Ya biasa harus pakai masker kan, cuci tangan terlebih dahulu gitu ya. Iya, Kalau gitu. misalkan untuk anak yang sakit mungkin diliburkan. Iya, anak yang sakit khusus diliburkan. Ya. Dari saya pribadi itu apa namanya dengan adanya pandemik ini mungkin ya pelajaran kan ngajar anak-anak belajar jadi agak sulit. Sekarang mudah-mudahan dari bulan ini kedepannya lebih itu gitu apa namanya lebih digiatkan lagi mungkin gitu ya gitu Gitu teh. ya udah ya ya. Satu, dua, tiga. Nah, sip. Tok yang abi ngeri. Satu, dua, tiga. Bergaya, bergaya. Tos. Beri langsung berulang. Tok, kami di jalan. Kasih ambil di jalan. Oke, gampang. Sesalah.